Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya kawan-kawan ya. Di video Hutan Channel Bonsai. Channel yang membahas tentang bonsai kawan-kawan ya. Tentang hobi bonsai. Hobi bonsai filosofinya banyak kawan-kawan ya. Di samping kita ada nilai ekonomisnya di situ, juga kita melatih pikiran untuk merencanakan sesuatu. Karena bonsai tidak bisa ujuk-ujuk bisa jadi. Kita akan rencanakan, kita akan kita harus rencanakan step by step-nya biar jadi bagus kawan-kawan ya. Itulah seni bonsai kawan-kawan ya. Tidak bisa bonsai kawan-kawan ya. Bonsai tidak direncanakan, tidak bisa. Bonsai harus ada rencana. Ada rencana, ada program jangka pendek dan ada program jangka panjang ya. Lah bonsai itu harus ada pengorbanan. Artinya pengorbanan itu kita tidak bisa satu kali tumbuh kita biarkan kita jadi, tidak ya. Kita potong lagi, kita potong lagi. Karena di dalam bonsai itu harus imbang ya, harus imbang, harus apa maksudnya ya, harus imbang, juga harus simetris ya. Artinya simetris itu dari ujung pangkal sampai ujung itu mengkerucut. Jadi simetris. Nah, untuk membuat mengkerucutan itu harus kita potong lagi, kita potong lagi, kita potong lagi, akhirnya mengkerucut. Ya, kembali ke pohon ini. Di sini ada pohon lo ya, pohon lo. Terus terang saja saya ini tidak program sendiri, saya mendapatkan dari teman saya. Teman saya namanya Hilman Sahwani yang beralamat di Pekalongan ya. Dia memang spesialis programmer, dia ahli juga dalam memprogram ya. Di rumahnya banyak juga, ada pohon lo, ada pohon anting putri, ada pohon sanjang, ada pohon waru. Pokoknya dia sukanya memprogram akar ya. Nah ini salah satu produk yang agak gagal kawan-kawan ya, menurut dia. Tapi kalau menurut saya tidak ada programan yang gagal selagi itu masih hidup. Kita bisa nol lagi, kita bisa program ulang lagi, gitu kan. Nah ini kenapa belum saya rapikan ini ya, ini udah kelewat kawan-kawan. Nah itu kelemahan saya itu seperti itu. Saya itu kalau udah tak disimpan di sini, tak ditaruh di sini, kadang-kadang saya itu karena juga saya pekerja, jadi kadang kelewat. Harusnya ini kan saya timbun lagi nih kawan-kawan ya. Harusnya saya timbun lagi segini ya. Biar akar-akarnya ini biar besar. Nanti saya rapikan lagi ya. Ini butuh perapian lagi. Ini akar yang dominan ini mungkin nanti akan saya potong ya. Nah, akar-akar ini yang tidak beraturan nanti akan saya rapikan. Nah, gitu ya. Nah, ini dalam masa pengelosan, ini masih PR-nya. PR-nya itu ini kawan-kawan ya. Ini cabang sininya ini belum tumbuh. Ini rencananya dulu saya mau sisip, tapi enggak itu belum ada waktu atau belum kesampaian kawan-kawan ya. Kemarin saya udah motong ya, dan saya tanam, rencananya kalau ini hidup buat saya sisipan, ternyata mati ya. Ternyata ini mati ini ya. Nah ternyata enggak hidup, gagal lagi. Nanti untuk sisipan tangan kedua ini ya, untuk sisipan tangan kedua ini, karena ini terlanjur sudah saya lukai dan ini tidak bakal tumbuh, cabang di sini. Yang ada ini mungkin ini bisa saya gunakan juga, cuman kurang di tengah ya. Ini kan di pinggir sini, di pinggir ya. Jadi kurang di tengah. Idealnya kan harusnya di sini nih. Idealnya di sini. Nah, mungkin ini akan saya bor. Kawan-kawan ya. Nantinya akan saya bor dan akan saya sisipi. Nanti akan saya sisipi ini. Mungkin jalan satunya akan seperti itu karena ini udah tidak bisa tumbuh. Udah luka kayak gini.
Ya, kawan-kawan ya. Nah, itulah problemnya sebuah program bonsai itu memang seperti itu. Artinya eh, tingkat tumbuhnya tidak apanya itu kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, tapi itu bisa diakali dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau tidak tumbuh, kita akan bor di sini. Ini atau ini nanti akan saya tekuk dan saya akan masukkan ke sini. Dengan ya, tenang, masih ada solusi ya. Di tengah artinya kita membuat bonsai itu yang problemnya seperti itu. Jadi ya lika-liku lah ya. Ada yang salah, ada yang pas, ada yang benar. Kalau yang ini memang programnya kayak gitu. Ini masih kurang satu, ini tidak tumbuh di sini. Kalau ini sudah tumbuh di sini untuk cabang kedua, aduh ya pas. Itu kan ya. Nah, untuk kedepannya pohon ini PR-nya yaitu perapihan akar, tapi untuk loa sendiri, untuk pohon lo sendiri tidak bisa sembarangan seperti waru, kita potong akar semua, kita tanam lagi, tidak bisa ya, kawan-kawan ya. Pohon loa itu untuk repottingnya, artinya untuk penanaman kembali itu tidak bisa kita langsung potong kayak waru atau kayak kimeng, itu tidak bisa, pasti fatal. Ya, pohon loa itu, nah nanti kita potong ada beberapa dulu ya. Ini kita potong dulu, setelah ini tumbuh akar serabut, nanti kita potong lagi yang ini. Kita tumbuh lagi, kita potong yang ini, kita tumbuh lagi, potong itu. Nah, kalau pohon loa tidak bisa repotting sembarangan kawan-kawan ya. Kalau pohon loa kita repotting sembarangan, pasti akan fatal karena pengalaman saya sudah berkali-kali, itu pohon loa kayak gitu, fatal. Tapi kalau kita potong dulu, di sini tumbuh akar serabut, nanti kita lainnya insya Allah aman. Jadi menghindari kematian pada pohon loa ya. Itu catatannya pohon loa seperti itu. Pohon loa itu susah-susah gampang. Dia bisa tumbuh di mana saja. Yang penting airnya melimpah. Gitu. Pohon loa itu syaratnya air. Ya, airnya melimpah karena di habitat aslinya itu tuh pohon loa itu tumbuh biasanya di pinggir-pinggir kali yang banyak air. Tapi kalau pohon loa itu tidak ada air, pasti tidak bakal tahan. Tidak bisa dibandingkan dengan pohon waru yang kadar airnya sedikit pun pohon waru bisa bertahan walaupun tidak subur kan kawannya. Tapi kalau pohon loa kalau tidak ada air pasti dia akan mati. Dia akan mati ranting pertama, akan menguning, dia akan mati kawan ya. Nah, begitulah sekilas untuk pohon loa kan kawan ya. Siapa tahu bermanfaat, siapa tahu menginspirasi, siapa tahu kebetulan kawan-kawan mau mencari inspirasi dari kehidupan pohon loa. Oke, salam bonsai, salam lestari, cus kawan-kawan ya.